gambaran muka yang sangat hitam seperti gosong. Hai sob, selamat datang di channel Rodi Jimmy. Thanks for clicking this video. For today's video, kita akan kembali melanjutkan pengalaman gue ketika menempuh pendidikan di pesantren. Setelah di part 1 kemarin di playlist horror dan paranormal experience, gue menceritakan kisah atau pengalaman dari Fajar teman gue ketika gue tinggal di asrama di sebuah pesantren. Untuk part 2 ini, gue akan kembali menceritakan kisah atau pengalaman horor yang terjadi di areal tersebut. Tapi di episode kali ini, pengalaman mistis yang terjadi itu gue sendiri yang mengalaminya. So, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke video. Nah, setelah gue menceritakan kisah teman gue Fajar yang berasal dari luar kota dan sering menghabiskan akhir pekannya di pesantren, kisah kedua yang bakalan gue ceritain ke kalian ini terjadi tidak beberapa lama setelah kejadian yang terjadi sama Fajar terjadi. Seperti yang gue deskripsikan pada video sebelumnya, layout dari pesantren ini tidak terlalu rumit dan istilahnya tidak serumit dibandingkan dengan pesantren-pesantren atau sekolah-sekolah lain yang ada. Di pesantren ini terdapat beberapa ruangan utama seperti yang gua insert sebelumnya. Ada asrama putri yang menyatu dengan ruang administrasi dan ruang kepala sekolah. Ada masjid, ruang belajar siswa junior, kantin sekolah. Di belakang ruang belajar junior ada toilet umum yang mana toilet ini digunakan oleh para siswa dan siswi. Ini ada ruang belajar siswa senior, pos satpam atau pos penjaga, ruang wakil kepala pesantren, dan asrama siswa atau asrama laki-laki. Nah, kejadian yang bakalan gue ceritakan ke kalian ini terjadi di areal toilet umum yang berada di belakang ruang belajar siswa junior. Ada baiknya jika gue insert gambarnya seperti ini. Ruang belajar ini terdapat 3 kelas dan di samping kelasnya itu paling ujung mengarah ke selatan itu ada kantin sekolah. Di belakang ruang belajar ini ada toilet umum yang digunakan untuk siswa dan siswi. Toiletnya ini di satu bangunan dan dibagi 2. Sebelah kanan ke arah masjid digunakan untuk siswi, sebelah kiri ke arah kantin digunakan untuk siswa. Setelah gue tanya ke teman gue, luas dari toilet ini kira-kira panjangnya 8 meter, lebarnya 3 meter, dan itu dibagi 2. 4 meter ke arah selatan itu untuk pria, dan 4 meter ke arah utara itu untuk wanita. Jadi sesuai layout yang gua insert di video, pintu dari tiap-tiap toilet ini berada di samping masing-masing toilet. Untuk toilet pria itu berada di bagian selatan, dan untuk toilet wanita itu berada di bagian utara. Lahan di bagian belakang toilet ini difungsikan sebagai kolam. Nah, toilet untuk buang air besar itu dibangun di atas kolam. Jadi kalau kalian pernah lihat toilet-toilet umum di daerah-daerah atau desa-desa pada zaman dahulu, ya istilahnya toiletnya itu di atas kolam atau di atas sungai. Jadi dibangun dari bambu dan papan, dan di tengah-tengahnya itu dibiarkan berlobang. Jadi kita bisa jongkok di antara lubang tersebut. Jadi kayak gitulah toiletnya. Dan juga sekaligus kolam ini juga difungsikan sebagai tempat pemeliharaan ikan oleh pihak pesantren. Bagian selatan toilet ini sampai ke ujung ditanamin pohon pisang. 1 meter dari pintu masuk toilet pria itu ada kebun pisang sampai ujung. Kejadian mistis yang gue alamin saat itu terjadi di areal ini. Gue nggak terlalu paham apakah setiap pesantren itu juga melakukan atau mempunyai sistem pembelajaran yang sama, tapi di pesantren tempat gua belajar saat itu, kita itu di encourage untuk ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Seperti sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, itu kita selalu dididik untuk melakukan hal-hal tersebut. Kisah ini terjadi kurang lebih sebulan setelah kejadian Fajar. Jadi saat itu malam Kamis, dan setiap malam Kamis itu kita dijadwalkan untuk selalu melaksanakan sholat tahajud. Malam-malam yang gue lewatin di pesantren ini tidak jauh berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Setelah sebulan terlewati, sedikit banyaknya gue berhasil move on dari cerita Fajar, walaupun kadang-kadang ya untuk pergi ke bawah itu gue selalu minta ditemenin oleh temen, pasti ada temennya. Atau enggak, gue mau nggak mau harus pergi ke toilet umum yang berada di belakang ruang belajar siswa. Tiba di saat
jadwal gue untuk mengumandangkan azan subuh saat itu, kondisi pesantren sangat ramai karena memang ini adalah weekdays, jadi siswa itu semuanya nginep di asrama. Nah, bagi siswa yang memperoleh jadwal untuk mengumandangkan azan saat itu, dia juga mempunyai tanggung jawab untuk menyalakan lampu masjid dan menyalakan pompa air yang ada di areal berwudu di samping masjid. Jadi saat itu gue bangun lebih cepat daripada biasanya. Jam 2:30 gue udah bangun dan siap-siap untuk berangkat ke masjid untuk langsung melaksanakan sholat tahajud dan mempersiapkan masjid untuk dapat digunakan siswa dan juga para penghuni pesantren untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi sholat subuh itu bukan cuma warga pesantren saja yang melaksanakan sholat di sana, termasuk juga warga-warga sekitar bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid pesantren. Saat itu untuk melaksanakan jadwal piket tersebut, gua dan temen gua, sebut aja namanya Fahri, itu bertanggung jawab untuk mempersiapkan semuanya. Seperti yang gua bilang, mempersiapkan masjid untuk bisa dilaksanakan sholat berjamaah juga sekaligus mengumandangkan azan. Kebiasaan kita adalah ketika kita ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut, gua pribadi lebih memilih berangkat bersama dengan orang yang menjadi partner gua saat itu. Karena memang jarak dari asrama ke masjid itu lumayan agak jauh, sekitar 300 meter mungkin, dan gue juga nggak terlalu berani untuk berjalan sendirian di tengah malam, apalagi gue masih terngiang-ngiang ceritanya Fajar. Seperti yang gue ceritakan sebelumnya, kamar kita itu cuma dipisahkan oleh papan-papan, jadi kita bisa berteriak dari kamar satu ke kamar lain. Jadi kalaupun seandainya kalian mau manggil teman kalian yang berada di kamar sebelah, sebenarnya dengan teriakan aja atau berbicara dengan agak sedikit keras, teman kalian ngedengar. Jadi gua nanyain ke Fajri, agak sedikit berteriak, udah siap atau belum untuk berangkat ke masjid. Fajri dari kamar sebelah ngejawab, belum. Dari kamar sebelah Fajri menyuruh gua menunggu. Nah, sembari menunggu, karena memang gua sudah prepare-nya sudah selesai, gue bilang ke Fajri gue bakalan nunggu dia di depan asrama ketua siswa. Saat itu gue melihat jam ada yang di dinding masih menunjukkan jam 2.45. Kemudian gue mengambil peci yang ada di lemari dan memakai sarung itu diselempangkan di bahu. Kalau kalian tahu, anak-anak kampung itu kalau pakai sarung itu sebelum nyampe di masjid, mereka naruh sarung itu diselempangkan di bahu. Saat itu gue cuma memakai celana pendek. Gue langsung menuju pintu keluar. Ketika gue membuka pintu, ternyata Fahri sudah menunggu di depan asrama ketua siswa. Gue langsung menuju ke tempat Fahri berada dan kita bareng-bareng menuju ke masjid. Saat itu Fahri menggunakan peci yang menurut gue agak sedikit kebesaran karena pecinya itu turun jatuh menutupin keningnya dan menutupin tubuhnya dengan sarung. Memang seperti yang gue bilang ke kalian, kondisi suhu di pesantren jam-jam segitu sangat dingin sekali. Dan gue cuman ngomong ke Fahri, hawa malam ini agak berbeda ya, karena memang dingin banget saat itu. Dan Fahri cuman mengangguk dan kita berdua meneruskan menuju menjalan masjid. Karena memang kondisi saat itu lumayan gelap, seperti yang gue ceritakan di video sebelumnya, tidak semua areal dipasangin lampu. Gue bersama Fahri itu langsung menuju toilet di belakang ruang belajar siswa junior. Seperti yang gue mention sebelumnya, toilet ini cuma ada satu lampu yang dipasang pas di antara pembatas antara toilet pria dan toilet wanita. Jadi di tengah-tengahnya itu, toilet ini dibangun dari seng dan di tengah-tengahnya itu dibatasi seng juga sampai ke belakang. Jadi di setiap sudut toilet ini dibekali tempat buang air besar seperti yang gue ceritakan sebelumnya. Dan lampu itu dipasang di tengah-tengah di antara pembatas antara toilet ini. Jadi satu lampu itu untuk menerangi dua toilet. Karena memang toilet laki-laki itu berada di bagian selatan bangunan, dari jalur masuk di samping ruang kelas itu
ada jalan seluas 1 meter mungkin ya, 1 meter di belakang ruang belajar siswa. Baru kita bisa masuk ke areal seperti yang gue bilang sebelumnya. Di samping pintu masuk toilet cowok ini ada kebun pisang panjang, dan di sampingnya itu lahan yang difungsikan sebagai kolam ikan. Gue dan Fahri itu langsung menuju ke toilet. Setelah nyampe di toilet, Fahri langsung masuk ke tempat buang air besar. Dan gue agak sedikit bertanya-tanya nih, kenapa sih ini orang tiba-tiba jadi pendiam banget. Pas ketika nyampe ke toilet dan dia langsung menuju ke tempat buang air besar, akhirnya gue paham karena memang ini orang kebelet, makanya agak sedikit kemudian. Saat itu gue berpikirnya seperti itu. Nah, setelah nyampe toilet dan Fahri langsung menuju tempat buang air besar, kemudian gue langsung menuju tempat berwudu. Ketika gue berwudu, gue mendengar suara air yang jatuh ke lantai di toilet siswi, dan mendengar suara perempuan lagi berbicara, berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Saat itu gue cuma berpikir ternyata sudah ada siswa perempuan yang bangun juga dan berwudu di sebelah. Jadi setelah gue selesai berwudu, kemudian gue ngomong ke Fahri, dia mau ditunggu atau gue boleh langsung ke masjid, karena memang di toilet itu basah dan karena suasana yang dingin dan lu berwudu di tengah malam, itu selesai berwudu itu badan lu benar-benar kerasa beku. Mungkin dikarenakan suhu di daerah tersebut juga sudah sangat dingin ya. Tapi Fahri nyuruh gue buat nunggu. Jadi akhirnya gue nunggu. Berapa lama gue nunggu di dalam toilet, Fahri belum selesai juga, belum keluar juga. Gue bilang ke Fahri, gue nunggu lu di luar aja ya karena di dalam dingin. Tapi nggak ada jawaban dari Fahri. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari toilet dan nunggu Fahri di luar. Sembari menunggu Fahri selesai menunaikan hajatnya, gue berdiri di depan pintu toilet pria. Untuk menghilangkan kebosanan saat itu, gue berjalan sedikit ke arah kolam. Karena memang suasana dan kondisinya saat itu dingin dan gelap, akhirnya gue memutuskan untuk kembali ke depan pintu toilet karena memang sedikit ada cahaya di arah sana. Saat gue menceritakan kisah ini ke kalian, badan gue merinding banget nih. Jadi balik ke cerita, gue memutuskan menunggu Fahri di depan pintu toilet sembari melihat sekeliling di areal toilet tersebut. Nah, pas pada momen ketika gue mengarahkan mata gue ke rumpun pisang, ke kebun pisang, anjir, mata gue tertuju ke satu pohon. Saat itu gue ngerasa gak ada sesuatu hal yang menakutkan, gak ada sesuatu hal yang pantas untuk bikin gue shock saat itu. Karena memang gue tidak memikirkan apapun. Jadi ketika pandangan gue terarah ke satu pohon pisang, gue ngerasa ada yang aneh dengan pohon tersebut. Kalian kalau tahu di kampung itu, cara orang menebang pisang itu adalah pertama dia menebas bagian tengah dari pisang itu, dan ketika batangnya itu jatuh ke bawah, buahnya dipotong, terus batangnya dipotong dari bawah dan dibiarkan tergeletak di situ. Nah, saat itu gue cuma memikirkan itu adalah batang pisang yang baru selesai ditebang dan belum sempat dipotong dari bawah. Tapi semakin lama gue menatap ke arah batang pisang itu, gue semakin merasa ada yang aneh dengan batang tersebut. Tapi gue tidak terlalu berpikir berlebihan ya saat itu, karena memang gue tidak bawa senter juga dan pencahayaan di situ tidak terlalu bagus, karena seperti yang gue bilang lampu di sana cuma satu dan cahaya ke arah batang pisang gue ceritakan tadi itu tidak terlalu terang, jadi agak sedikit samar-samar. Jadi gue tetap membiarkan, cuman ya memang saat itu pikiran gue adalah itu batang pisang, jadi nggak ada yang aneh dengan hal tersebut. Karena memang saat itu gue tidak memikirkan hal-hal yang macam-macam, gue kembali nanyain Fahri udah selesai apa belum. Dan sama seperti sebelumnya tidak ada jawaban. Dan ketika pandangan gue mengarah ke batang pisang tadi, batang itu sudah nggak ada. Di tempat gue lihat batang tersebut
pertama kali. Yang bikin gue sport jantung adalah pas gue ngeliat batang itu tadi berada di tengah-tengah di antara rumpun pisang yang ada di arah sebelah kanan dekat kolam. Dan saat itu ketika gue lihat sudah nggak ada, tiba-tiba batang itu ada di sebelah kiri ke arah ruang belajar siswa. Batang itu nggak bergerak sama sekali, cuman ketika gue melihat lebih teliti, batang itu ada ikatannya di atas. Saat itu gue sadar, saat itu baru mata gue itu terfokus ketika gambaran muka yang sangat hitam seperti gosong dan menghadap ke arah. Jujur saat itu gue nggak bisa berkata apa-apa, gue kaget sekaget-kagetnya, gue blank, benar-benar blank. Saat itu gue cuma bisa istighfar. Sepersekian detik gue melihat penampakan tersebut, gue langsung lari ke dalam dan gue nutup pintu toilet. Gue langsung gedor-gedor, gue langsung menuju tempat di mana Fahri buang air besar. Gue gedor-gedor, gue suruh dia keluar, tapi gue nggak berani gedor kuat. Kenapa? Di pikiran gue saat itu adalah kalau gue gedor kuat, itu makhluk mendengar dan dia ngikutin gue ke dalam. Bodoh, memang dia bodoh. Tapi saat itu gue nggak pikir aneh-aneh karena gue nggak mau menimbulkan suara yang terlalu keras, takut didengar sama penampakan tersebut. Gue gedor-gedor, nggak ada jawaban dari dalam, tetap nggak ada jawaban dari dalam. Gue gedor lagi, sama nggak ada kondisinya. Pada akhirnya gue agak sedikit mendorong pintunya dan itu tuh gue buka, ternyata nggak dikunci dari dalam. Gue buka dan nggak ada Fahri sama sekali di dalam toilet. Nggak mungkin Fahri keluar duluan karena dari tadi gue berdiri di depan toilet ataupun gua berjalan sedikit banyaknya tidak jauh dari pintu toilet tersebut. Gua kaget, gua sumpah kaget banget. Dan gua kembali dengerin suara orang berwudu di toilet perempuan. Akhirnya gua keluar dari tempat buang air besar, gua menuju ke dinding perbatasan antara toilet perempuan dan toilet laki-laki. Nah, ketika gua mendengar suara air jatuh ke lantai, gua ketuk-ketuk dindingnya, berharap ada jawaban dari sebelah dan gue bisa minta tolong. Yang di pikiran gue adalah sebisa mungkin gue punya teman atau orang yang bisa nemenin gue keluar dari toilet. At least karena apa? Karena kalaupun gue harus manjat dinding toilet, itu toiletnya seperti yang gue bilang ke kalian terbuat dari seng dan itu sangat berbahaya. Kalau gue bisa aja kecelakaan atau disayat seng kalau gue nekat untuk manjat toilet tersebut. Nah, ketika gue mendengar suara orang berwudu di sebelah, gue ketok-ketok, sama kondisinya nggak ada jawaban. Tapi terdengar orang berdua lagi ngobrol terus ketawa. Pikiran gue adalah mungkin gue dikira cowok mesum kali ya. Mungkin mereka lagi bicarain gue, ada cowok sebelah ketok-ketok. Mereka tertawa berdua, cekikikan. Nah, karena memang saat itu kondisinya gue sedang panik, gue gedor lagi. Di sebelah ada orang nggak? Di sebelah siapa di sebelah? Tolong bukain pintu cowok, gue kunci, gue berbohong kayak gitu. Karena di pikiran gue saat itu adalah dengan cara seperti itu, dengan gue bilang ke mereka kalau pintu toilet cowok itu terkunci dari luar, mereka akan datang ke sana dan mencoba untuk buka dan gue bisa keluar dari toilet dan menuju masjid bareng dengan mereka. Cuman tetap nggak ada respon dari mereka, nggak ada jawaban seperti itu. Jadi toilet ini yang gue ceritain sebelumnya itu 7 meter ke arah ruang belajar siswa itu dibangun bak panjang dari ujung utara ke selatan. Nah itu dibagi dua, di tengahnya itu seng. Jadi sengnya itu ketika di antara baknya itu sengnya itu dipotong ngikutin arah bak. Jadi ketika kalian pengen ngelihat sebenarnya, kalau pengen ngelihat ke arah cewek itu sebenarnya bisa. Kalau airnya nggak penuh, jadi kalian bisa melihat arah sebelahnya. Akhirnya gue, karena memang gue udah ketakutan banget, gue nggak tahu setelah apa lagi, gue mencoba ngintip dari celah tersebut dan nggak ada siapa-siapa sama sekali. Saat itu gue sudah hampir menyerah. Gue sudah nggak tahu mesti ngelakuin apa lagi.
gue pengen teriak, gue pengen loncat, beneran gue pengen gimana caranya cepat keluar dari toilet tersebut. Gue cuman punya dua pilihan, naik ke bak terus manjat seng, atau gue keluar lewat pintu masuk toilet. Saat itu ketakutan gue sudah mencapai puncak mungkin ya, karena memang pertama gue bareng sama Fahri ke toilet. Fahri masuk tempat buang air besar, dan ketika gue buka nggak ada Fahri sama sekali. Terus di depan di pohon pisang ada teh poci. Gue sampai sekarang aja untuk nyebutin nama makhluk itu agak trauma kali ya. Karena apa ya? Bentuknya itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang di pikiran gue. Gimana picture dari momen saat itu gue melihat penampakan tersebut itu masih jelas menghadap ke gue. Bentuk mukanya itu benar-benar jelas banget di pikiran. Jadi mungkin karena itulah, karena memang traumanya itu, karena memang sebegitu seramnya saat itu menurut gue. Jadi gue nggak berani untuk keluar. Nah pada akhirnya gue nggak, ya seperti gue bilang tadi, gue cuma ada pilihan manjat dinding atau keluar dari toilet lewat pintu masuk. Karena gue sudah istilahnya apa yang saat itu gue cuma pikir apa yang terjadilah. Gue langsung menuju ke pintu keluar toilet. Gue menuju ke pintu keluar toilet, gue buka kuncinya, gue buka pintunya, gue langsung keluar lari menuju masjid. Beruntungnya, dan saat itu pintu masuk masjid sudah dibuka dan lampu sudah dinyalakan. Ketika gue masuk ke dalam, gue melihat Fahri sudah ada. Dia sudah mempersiapkan mesin untuk sholat subuh. Dan ketika dia melihat gue masuk, Fahri langsung melihat ke arah gue dan bertanya ke gue dengan nada yang agak sedikit kesal. Lu kemana aja sih? Masa gue sendiri yang ngerjain ini? Ini kan tugas kita berdua. Tapi saat itu gue nggak ngejawab apa-apa karena memang gue masih shock dan detak jantung gue masih sangat tidak beraturan. Gue nggak ngomong apa-apa ke Fahri sampai kita selesai melaksanakan sholat subuh, baru gue ceritain ke Fahri semua. Saat itu juga ada Fajar dan beberapa teman gue yang lain. Gue ceritain detail dari awal sampai akhir. Dan momen benar-benar kaget adalah Fahri cerita ke gue. Saat itu ketika gue ngajak dia keluar, dia lagi mempersiapkan semua. Pas gue bilang ke dia gue tunggu di depan asrama ketua siswa, Fahri sebenarnya sedang menuju ke kamar gua dari belakang. Jadi seperti yang gua deskripsikan di cerita sebelumnya, part pertama, dapur kita itu ada pintu lagi, itu yang menuju ke dapur. Jadi dapur itu panjang dari ujung ke ujung, jadi kita bisa masuk kamar lewat pintu belakang juga, pintu yang menuju ke dapur. Jadi dia menuju ke arah dapur untuk masuk ke kamar gua. Akan tetapi ketika Fahri sampai di kamar gua, dia tidak menemukan gua. Akhirnya dia memutuskan kembali ke kamarnya dia untuk mengambil kunci masjid, karena memang saat itu tugas kita juga adalah untuk membuka pintu masjid sekaligus menyalakan lampu masjid buat persiapan sholat subuh. Jadi ketika dia keluar, dia ngelihat gua udah jalan duluan berdua dengan orang lain. Pada saat itu Fahri berpikir gua sudah berangkat duluan dengan siswa lain. Gak lama setelah itu Fahri berangkat ke masjid sendirian. Dia buka pintu masjid, nyalain lampu, kemudian nyalain pompa air wudhu yang ada di samping masjid. Dia berwudhu di sana, selesai berwudhu dia langsung sholat ke dalam masjid. Dia nggak kepikiran sama sekali untuk pergi ke toilet. Jadi ya mungkin saja percikan air yang gue dengar itu adalah suara air keran ketika Fahri berwudhu di samping masjid. Gue nggak tahu, walau misalnya. Jadi itulah the first encounter yang benar-benar gue rasa benar-benar nyata saat itu. Ya terlepas gue pernah ngerasa melihat sesuatu tapi nggak gue sadari itu sebagai suatu pengalaman mistis mungkin. Cuman yang ketika gue mengalami sesuatu yang membuat gue benar-benar shock dan kaget, ya itulah momennya. Nah itulah part 2 dari pengalaman horor di pesantren. Untuk selanjutnya mungkin gue bakalan menceritakan pengalaman horor di tempat lain. Jadi gue berusaha untuk merangkai kisah horor ini dari pengalaman gue atau pengalaman temen gue, kisah
yang lebih dulu terjadi, kemudian beranjak ke yang terbaru. So, selesai part 2 dari pengalaman horor di pesantren ini. Buat kalian yang punya ide-ide kreatif atau masukan untuk ditayangkan di channel YouTube ini, silahkan drop komen kalian di bawah. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Silahkan subscribe, likes, dan nyalakan juga notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Siapa tahu channel ini bisa memberikan hiburan dan menambah koleksi cerita. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai ketemu di video selanjutnya.